Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Remigius Sotanino, MPM 12180024. Saya dari Universitas Timor, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Hesker-Ohlin. Pengertian teori Hesker-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika Swedia yaitu Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk dalam pembahasan teori HO, tulisan ini akan sedikit mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik komparatif advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antara negara. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO dikenal sebagai the proportional factor theory. Analisis teori Hesker-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama isokos. Isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Yang kedua, isoquen. Isoquen adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan input variabel. Gambar kurva anggaran produksi isokos. Pada gambar A, digambarkan adanya perubahan garis isokos. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Kurva isokos pada gambar A terjadi penurunan biaya input. Perubahan kemiringan kurva isokos pada bagian tenaga kerja 1 dan 2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja tenaga kerja atau upah lebih murah sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Begitu pula ditunjukkan pada ketiga. Pada gambar B terlihat ada 3 kurva isokos, yaitu 1, 2, dan 3. Pada gambar ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan kurva anggaran isokos pada 1, lalu terjadi penambahan kemampuan anggaran, misalkan perubahan penambahan dana atau investasi, sehingga anggaran yang digunakan untuk membeli mesin atau modal dan atau mengupah tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva isokos akan terjadi dari 1 ke 2 bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis isokos akan berubah ke 3. Dan berikut gambar kurva isoquen. Pada gambar di atas, kita dapat melihat kurva isoquen dengan sumbu Y berupa modal dan sumbu X berupa tenaga kerja. Kurva isoquen Z menggambarkan tingkat output produksi yang sama.
Artinya ketika produksi di sepanjang garis tersebut akan sama outputnya, namun input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Misalkan pada titik A, titik B maupun titik C memiliki hasil produksi yang sama. Misalkan outputnya 100 roti, maka titik A, B, dan C sama-sama menghasilkan 100 roti. Meskipun demikian, komposisi input yang digunakan berbeda. Ada yang lebih banyak tenaga kerja dan ada yang lebih banyak mesin atau modal. Itulah yang digambarkan dalam kurva isoquen. Pada titik A, untuk menghasilkan output sejumlah Z, maka diperlukan tenaga kerja sebanyak X1 dan modal sebanyak Y1. Maksud dari penggunaan modal di sini bisa saja modal yang di perusahaan digunakan untuk membeli mesin. Makanya modal atau mesin sering ditulis bersama. Kondisi ini disebut dengan capital insentif. Pada titik B, perusahaan sedikit mengurangi penggunaan modal dan sedikit menambah penggunaan tenaga kerja. Pilihan seperti ini bisa saja dilakukan. Output produksi yang dihasilkan yang sama besarnya Z. Keadaan ini sering digambarkan kondisi netral bila seimbang antara pengguna mesin dan tenaga kerja. Pilihan terakhir yang diilustrasikan kurva isoquen di atas yaitu pada titik C. Dalam kondisi ini, perusahaan memilih untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja, yaitu sebesar X3, dan mengurangi penggunaan mesin menjadi Y3. Output yang dihasilkan tetap sebanyak Z. Kondisi ini tersebut sebagai labor insentif karena lebih banyak menggunakan input produksi berupa tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.